Halo teman-teman semua, gimana kabar Anda saat ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, yang semangat, dan bahagia. Dan mumpung nih hari produktif, ketemu lagi bersama saya, Saifullah, dalam program Sarapan Pagi. Nah, kabar baiknya, pagi hari ini saya akan coba membahas beberapa case yang itu masuk ke dalam Instagram saya. Jadi saya mencoba untuk mendisiplinkan diri membuat satu video satu hari di channel Instagram saya. Muncul beberapa pertanyaan. Nah, saya menarik satu benang merahnya. Ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana sih proses kita untuk bisa memapping tujuan itu betul-betul clear? Nah, maka pada kesempatan pagi ini saya akan membahas salah satu kutipan yang saya tulis dalam buku saya, Cara Gila Mengubah Diri. Di sini saya menulis, keraslah kepada diri sendiri. Oke, tegaslah kepada diri sendiri. Namun lembut dan sabarlah kepada orang lain. Kenapa kita harus tegas kepada diri kita sendiri? Kenapa kita harus keras dengan diri kita sendiri? Karena terkadang kita sering banget menjustify diri kita. Di saat kita mau melakukan A, kita juga sering kali melakukan banyak alasan. Sementara kita lupa bahwa apa-apa yang kita lakukan itu bagian daripada keputusan untuk diri kita. Jika hari ini kita terlalu lama berleha-leha, karena itu pun juga keputusan dalam diri kita. Jika hari ini kita kerja keras, siang malam berpikir untuk terus berupaya mencari jati diri dan memperbaiki diri, itu pun bagian daripada keputusan untuk diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu tokoh nasional. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Mereka bilang kepada saya, sukses itu, kaya itu bukan sebuah keadaan, tapi dia adalah sebuah keputusan. Jadi sekarang kamu, Saiful, kata dia, mau memutuskan dirimu untuk sukses dan untuk kaya, atau mau memutuskan dirimu untuk jadi manusia yang biasa saja, atau ingin memutuskan dirimu sebagai manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemiskinan, dan penuh dengan ketidakadaan. Itu bagian daripada keputusanmu. Nah, di dalam konteks materi tadi, kenapa sih kita harus keras kepada diri kita sendiri, tapi lembut, bersahaja kepada orang lain? Karena saya hari ini adalah produk saya di masa lalu, dan saya masa depan adalah produk saya hari ini. Jadi seandainya jika saya menginginkan masa depan yang sukses, jika menginginkan di masa depan banyak banget orang-orang yang menyukai saya, jika di masa depan saya menginginkan banyak banget kebermanfaatan yang saya berikan, maka saya nggak punya pilihan. Saya harus melakukan yang terbaik untuk hari ini. Namun yang menjadi challenge-nya adalah tidak akan pernah ada perubahan yang besar didapat dari kenyamanan. Tidak akan pernah ada perjuangan yang menghasilkan itu. Kesuksesan yang luar biasa itu tidak akan pernah didapatkan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Apa artinya? Kita harus melakukan yang terbaik dari sekarang. Nah, namun dengan orang lain kita harus lemah lembut, kita harus sabar, kita harus santun, kita harus menghargai dalam kondisinya. Dalam proses berjuang, sekali lagi tidak akan ada yang namanya kenyamanan. Namun di saat kita sudah terlalu cepat berlari dan terus berlari, ingat, kamu punya hari yang betul-betul harus kamu syukuri. Maka pastikan kebahagiaan itu bukan nanti, tapi kebahagiaan itu adalah sekarang. Nah, maka berbahagialah Anda mulai dari sekarang. Jadikan kebahagiaan adalah teman perjalanan menuju kesuksesan. Kenapa? Karena sejatinya saya melihat banyak teman-teman, banyak di antara mereka yang tidak jadi sukses. Dan jika mereka sudah sukses, mereka tidak merasakan kebahagiaan, dikarenakan mereka menempatkan posisi bahagia itu nanti. Saya akan merasa bahagia kalau saya punya handphone baru gitu. Dia berjuang gitu. Tiba-tiba dia dapat handphone. Dia cuman bahagianya paling 5
sampai 10 menit atau mentok-mentok sehari doang. Sisanya dia udah menjadi biasa aja, lalu dia haus akan hal-hal yang lain. Karena nalurinya manusia itu akan mencari lebih, more than, lebih. Nah maka letakkan syukur itu di depan. Letakkan kebahagiaan itu di depan. Maka bersyukurlah atas apa yang kamu mimpikan, seakan-akan mimpi itu sudah menjadi kenyataan. Bersyukurlah atas apa yang kamu harapkan, seakan-akan yang kamu harapkan itu sudah menjadi satu kejadian yang nyata. Nah, dengan cara itu Allah akan turunkan, Allah akan datangkan rezeki, Allah akan datangkan nikmat dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Suatu ketika saya sedang men-challenge diri bersama teman-teman bahwa apa-apa yang ada pada diri kita, kita lepas. Oke? Apa-apa yang ada di diri kita, kita tinggalkan semua. Tapi kita pasang keyakinan, kita pasang syukur, kita pasang yang namanya hal-hal yang bicara tentang perilaku, bicara tentang mindset, bicara tentang attitude, bicara tentang karakter. Kami challenge dengan beberapa experience. Tidak sampai setengah hari, kami sudah mendapatkan banyak banget makanan, banyak banget pakaian, banyak banget minum-minuman dari berbagai jenisnya. Ada jus, ada air mineral, brand A, brand B. Ternyata di luar sana banyak banget orang baik. Jika kita berpikir ke hal yang baik, maka apapun yang kita pikirkan akan terdirect, akan masuk ke dalam pikiran, dan dia akan menjadi nyata. Maka teman-teman semua, sekali lagi, lembutlah kepada orang lain, baiklah kepada orang lain, namun keraslah kepada diri sendiri. Untuk apa? Untuk memacu kita supaya kita bisa konsisten. Oke? Lemahnya kita sebagai anak muda adalah konsisten dan fokus. Tadi malam saya bertemu dengan beberapa sahabat lama saya. Sampai di titik ini dia merasa mulutnya sendiri berkata, saya masih biasa-biasa aja. Lo lihat sekarang, dari zaman 7 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih biasa aja dan lain sebagainya. Padahal saya sudah mencoba bisnis A, bisnis B, bisnis J, bisnis sampai banyak banget. Terus dia sudah berkata, saya sudah pernah bekerja di perusahaan itu, perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ini. Lalu pertanyaan saya, di saat kamu gagal menjalankan bisnis, apa yang sudah kamu lakukan? Ya, saya berupaya, kan kita bisnis itu pengen sukses ya, pengen untung ya. Di saat saya melihat bisnis itu jalan, tiba-tiba merosot turun, saya berpikir saya nggak cocok di bisnis ini. Maka saya pindah ke bisnis yang lain. Saya katakan, bakatmu sudah bagus, mentalmu sudah bagus, keberanianmu sudah bagus. Tapi mungkin kalau belajar dari ceritanya saya, jangan-jangan kamu butuh dua hal. Butuh konsisten dan butuh fokus. Konsisten bisa dibalut dalam arti lain komitmen yang panjang. Seringkali kita punya komitmen kita jangka pendek. Sehingga, bismillah saya pengen membangun bisnis. Ya kita dirikan bisnis, wujud daripada komitmen kita. Tapi kita berkomitmen dalam jangka pendek. Seakan-akan sukses itu instan. Ada 5 hal, saya pernah dapat dari mentor saya, 5 hal yang tidak akan pernah membuat kamu sukses. 5 hal yang tidak akan pernah membuat kamu berhasil. Salah satu di antaranya ketika kamu berpikir bahwa sukses itu instan. Sukses itu mudah. Oke? Bagi yang betul-betul siap konsisten dan fokus. Tapi tidak instan. Karena mudah dengan instan itu berbeda konsepnya. Nah maka yuk bareng-bareng kita kawal pikiran kita. Kita kawal hati kita. Kita kawal keimanan kita. Untuk senantiasa percaya 1000% kepada Allah dan menjemput dengan wujud ikhtiar yang betul-betul total, yang betul-betul matang, sehingga punya alasan untuk Allah memberikan kemudahan kepada kita, punya alasan untuk Allah mendatangkan banyak rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka di dalam proses poin ini sekali lagi saya pengen menekankan, keraslah kepada diri sendiri, namun lembutlah kepada orang lain. Karena itu wujud nyata. Dan yang kedua, ingat, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Di dalam konteks agama, Al-Quran sudah memberikan kepada kita bahwa aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku.
Maka teman-teman semua, ayo kita jemput prasangka-prasangka itu. Ayo kita hadirkan prasangka-prasangka itu. Semoga awal Februari ini, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, itu betul-betul bisa berbuah dengan sebuah manis. Dan kita betul-betul menikmati dalam prosesnya, ikhlas dalam berjuang, total dalam berjuang. Dan pada titik akhirnya kita akan berserah kepada Tuhan, kita akan bertawakal. Namun ingat, kata berserah dan kata tawakal itu akan terjadi ketika kita sudah melakukan dengan totalitas. Seakan-akan ikhtiar kita sebagai manusia tidak ada lagi yang bisa lewat. Udah kita lakukan semaksimal mungkin. Lalu boleh kita bersandar, berserah diri kepada Rabb semesta alam, Allah yang maha membolak-balikkan keadaan. Dan kita percaya dengan itu. Nah makanya teman-teman semua, di dalam poin terakhir, saya selalu juga mengatakan, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Maka yuk, berprasangka baik dan rawat prasangka baik itu. Yuk, lakukan yang terbaik dan rawat perlakuan itu, sehingga kita paling tidak punya banyak pelajaran dari perjuangan ini. Paling tidak kita punya banyak mental yang kuat sebagai energi kita. Kenapa? Karena kalau kata mentor saya, setiap manusia itu selalu punya keputusan terhadap dirinya, dan setiap keputusan punya resikonya. Nah kira-kira apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita coba raih hari ini, itu bagian daripada keputusan yang akan memberikan resiko baik atau menciptakan resiko buruk terhadap diri kita ke depan. Kita nilai, tulis di kolom komentar jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, dan tulis juga di kolom komentar kira-kira ke depan kita bakal membahas apa. Thank you sekali lagi, semangat pagi.